Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ahlihi wa hammalah. Amma ba'du. Pertama-tama, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gangguan. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung kepadanya. Kemudian salawat serta salam tak jemu, tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kalian, kita semua yang menonton video ini senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dakwah yang saya ambil materinya berdasarkan buku yang saya baca, yakni mengupas lebih dalam tentang ain pandangan jahat. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas adalah definisi penting dalam pembahasan hasad atau ain. Ada beberapa istilah selain hasad atau ain yang perlu kita ketahui agar kita bisa membedakan makna dari setiap masing-masingnya. Yang pertama adalah hasad. Hasad sendiri yakni perasaan tidak suka atau benci terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Selama nikmat itu masih ada di orang yang dia dengki, maka selama itu pula hatinya merasa panas. Yang kedua adalah ain. Ain sendiri yakni adalah tertimpanya seseorang dengan sebuah pandangan. Pandangan tersebut bisa muncul dari orang yang jahat ataupun orang yang baik, sehingga nikmat yang dikagumi akan hilang. Yang ketiga adalah nafas. Nafas sendiri adalah seseorang yang terkena ain atas dirinya sendiri karena dirinya merasa sombong atau merasa atas mendapatkan nikmat. Yang keempat adalah nazroh. Nazroh ini yakni adalah pandangan yang berasal dari jin terhadap nikmat yang ada pada manusia. Yang kelima adalah sabah. Sabah ini adalah yakni perubahan warna kulit dari warna kulit asli muka sehingga mengakibatkan muka seseorang terlihat suram atau pudar, bukan disebabkan faktor alam, bisa hasad dan ain dari jin atau manusia. Yang terakhir adalah ghibthah. Ghibthah yakni menginginkan nikmat seperti orang lain untuk taat kepada Allah karena melihat orang tersebut taat kepada Allah dengan memakai nikmat yang ada padanya. Selanjutnya, apakah ain dan nafas itu berbeda? Ain dan nafas itu memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal sumber pengaruhnya. Sumbernya adalah pergerakan jiwa dan kesamaannya adalah pengaruhnya terhadap pemilik nikmat. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pengaruh nafas itu lebih cepat daripada ain. Nafas itu bisa seketika merusak nikmat seseorang. Dahsyatnya pengaruhnya itu sangat dahsyat dan sulit diobati apabila telah menimpa fisik. Bahkan bisa dikatakan tidak mungkin untuk diobati. Sedangkan ain, kalau sudah menimpa fisik itu masih bisa disembuhkan dengan cepat. Selanjutnya adalah perbedaan hasad dan ain. Yang pertama adalah sumber terjadinya hasad dan ain itu beda, namun pengaruhnya sama. Hasad berasal dari orang yang hatinya memang kotor, sedangkan kalau ain itu bisa berasal dari orang yang dengan hati yang baik. Yang kedua adalah ain dan hasad memiliki pengaruh yang sama terhadap niat. Karena hasad sumbernya dari jiwa yang kotor, maka setiap orang yang hasad pasti ada ainnya. Sedangkan ain itu kadang sumbernya dari orang yang baik, maka tidak semua ain ada hasadnya. Yang ketiga adalah hasad berasal dari orang yang dengki, biasanya terjadi. Sedangkan ain itu memiliki kemungkinan untuk tidak terjadi. Yang keempat adalah terjadi. Hasad itu terjadi oleh pengharapan hilangnya sebuah nikmat. Sedangkan ain itu didasari oleh jiwa yang kagum dan perasaan menyesal hilangnya nikmat, sehingga mendorong kembali untuk memiliki jenis nikmat yang seperti sebelumnya. Yang kelima adalah hasad akan berpengaruh walaupun orang yang dihasadnya itu jauh atau tidak bertemu, sekalipun dia buta. Sedangkan ain hanya mempengaruhi nikmat yang langsung ia lihat. Yang keenam adalah orang yang hasad hanya membenci apa yang dia benci, sedangkan orang yang ain terhadap melemparkannya kepada orang yang ia cintai ataupun ia benci. Yang ketujuh adalah orang yang hasad mendengki atas kemauannya sendiri, sedangkan orang yang ain melemparkan ain dengan tidak sengaja. 5 syarat yang harus dipenuhi agar hasad itu terjadi. Yang pertama adalah takdir Allah, yang kedua adalah nikmat,
Yang ketiga adalah adanya perkataan yang bersumber dari rasa kagum, dengki. Yang keempat adalah jiwa atau nafas yang kagum atau yang dengki. Yang kelima adalah adanya setan. Selanjutnya, apakah itu ain? Secara harfiah, ain diambil dari kata aina ya'inu. Artinya, apabila menatapnya dengan matanya, berasal dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, kemudian diikuti oleh jiwanya yang keji, kemudian menggunakan tatapan matanya itu untuk menyampaikan racun jiwanya kepada orang yang dipandangnya, sehingga apa yang dilihat oleh hati yang hasad dapat membahayakan orang lain. Penyakit ain bukanlah penyakit medis, tetapi bisa mengganggu kesehatan orang yang terkena ain. Yang paling rentan terkena penyakit ain adalah anak-anak dan balita, karena mereka masih lemah dan belum bisa membentengi dirinya sendiri dari pengaruh jahat di sekitarnya. Tetap tidak menutup kemungkinan akan menimpa orang dewasa, misalnya adalah ibu hamil, bahkan harta dan benda. Selanjutnya, ciri-ciri hasad dan ain. Yang pertama, tiba-tiba jatuh, tapi masih menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Yang kedua, jatuh karena kejang dan kesurupan, tapi tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Tidak tahu harus apa, lalu berteriak keras akhirnya. Yang ketiga adalah tubuh terasa dingin. Persendian terasa keras, tekanan darah turun hingga kepala sakit. Kedua, telapak kaki dingin atau mati rasa, gemetaran, dan tidak bisa menahan kencing. Yang keempat, tubuh terasa panas, terutama pada musim panas. Yang kelima, tertimpa penyakit bertubi-tubi, letih, lemah, dan yang sangat. Keenam adalah lemah dan kurus, yang disebabkan oleh hilangnya nafsu makan. Ketujuh, wajah berbeda dengan warna kulit asli. Bila kulit merah, maka sufahnya agak kehitaman. Bila kulit putih, maka sufahnya kuning mendekati warna emas. Bila kulitnya hitam, maka sufahnya memerah. Semua perubahan kulit ini terjadi karena terhambatnya aliran darah ke daerah wajah atau ke beberapa daerah tertentu tubuh. Yang kedelapan, penampilan jelek. 9, tubuh pucat. 10, akibat dari ciri sebelumnya, maka malas untuk memperhatikan penampilan luar. 11, tiba-tiba meninggal dunia. 12, ruksnya apa saja yang dimiliki di luar kebiasaan. Apa yang kita miliki dengan tiba-tiba rusak, khususnya pada benda. Tiba-tiba rumah terbakar, perabot rusak tiba-tiba, dan banyak serangga rumah. Lalu yang terakhir adalah menangis terus layaknya seorang anak. Selanjutnya adalah jenis-jenis ain. Ibnu Ain, dia pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya yang wajahnya terlihat kusam. Beliau berkata, Ruqyah berkata Safaqatun dan Nazratun. Ain ada dua jenis, yakni ain insi, ain yang berunsur manusia, dan ain jinni, ain yang berunsur jin. Selanjutnya adalah sebab-sebab munculnya ain dan hasad. Yang pertama adalah permusuhan, kebencian, dan dendam. Yang kedua, keburukan sebagai jiwa manusia. Ketiga, ambisi jabatan dan popularitas. Keempat, kesombongan yang kadang terjadi karena dua hal, yakni takut terhadap persaingan yang kaya terhadap harta dan kekuasaan, sehingga khawatir pesaingnya itu berlaku sombong kepadanya, namun dia tidak bisa berlaku demikian kepada pesaingnya. Lalu selanjutnya, orang yang terkena penyakit sombong itu berada di bawahnya, sehingga tidak mampu melampaui atau menyamainya. Lalu, yang keenam adalah takut tidak tercapai tujuannya. Asal muasal dari takut tidak tercapai tujuannya adalah persaingan untuk mendapatkan suatu target duniawi. Selanjutnya adalah dahsyatnya ain hasad. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab tafsir surat Muwazzatain berkata, bahaya dari pandangan mata dapat terjadi ketika seseorang yang berhadapan langsung dengan sasarannya. Sasaran tukang pandang terkadang bisa mengenai sesuatu yang tidak patut didengki. Misalnya adalah benda, hewan, tumbuhan, tanaman, dan harta tahta. Hal-hal yang membuat kita harus hati-hati adalah ain tarakumiyah, yakni seseorang yang dipandang dengan rasa kagum dengan pandangan yang terus-menerus terhadap apa saja yang dikagumi oleh orang yang memandang. Yang kedua adalah ain tarakumi, terjadi hanya dengan satu kali bertemu dan memandang dibarengi dengan hati iri penuh dendam. Ketika dipandang oleh orang yang dengki, maka saat itu juga akan kena hasad. Selanjutnya, ciri-ciri pelempar ain dan hasad. Yang satu adalah jarang mendoakan keberkahan terhadap sesuatu yang dilihatnya. Mengagumkan, baik sesuatu yang mengagumkan itu terkait dengan orang maupun harta benda-benda yang bisa terkena ain, seperti rumah, hewan, tanaman, kendaraan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah banyak mengeluh dan tidak terima dengan
ketentuan Allah, sangat sedikit bercerita tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diterima. Yang ketiga, sedikit berzikir, banyak membicarakan tentang harta, sangat rakus dan berebut terhadap dunia dan remah-remahnya. Yang keempat, orang yang sangat perhatian, bahkan kadang sampai tingkat keterlaluan terhadap harta yang dia kagumi dan pemilik harta itu. Lalu yang kelima adalah orang yang selalu cemberut, bermuka masam, air mukanya sering terlihat murung dan terlihat pucat atau gelap pekat, selalu sedih, selalu curiga, dan suka ikut campur urusan orang lain. Selanjutnya, cara mengetahui orang yang melemparkan ain. Yang pertama, orang yang terkena ain ingat temannya atau keluarganya telah membicarakan dirinya dan memujinya tanpa memberkahinya. Yang kedua, orang yang terkena ain merasa antipati, ingin menghindari atau lari dari orang tertentu, padahal tidak ada permusuhan atau tidak ada masalah yang terjadi dengan orang tersebut. Yang ketiga, merasa kurang enak terhadap orang itu, menyebut atau ingat namanya saja langsung sesak atau mual. Orang yang terkena ain diberitahu oleh orang lain bahwa simpulan telah memujinya tanpa memberkahinya. Selanjutnya, penyakit ain bisa mengenai anak-anak. Anak bayi yang terkena ain, apalagi anak-anak atau bayi itu mengemaskan dan lucu sehingga banyak orang yang kagum. Dan bisa saja orang tersebut lupa membaca doa ketika kagum. Gejala jika anak atau bayi terkena ain bisa berubah menangis terus tanpa henti, tidak mau menyusui tanpa sebab yang jelas, dan juga tubuhnya kurus kering. Lalu cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegah dan mengobati ain pada anak adalah: 1. Sering-seringlah membacakan doa perlindungan kepada anak kamu ketika kamu sedang bersama anak kamu. Yang kedua, jangan terlalu menceritakan atau membangga-banggakan anak kita terhadap orang lain. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa slide yang berisi tentang doa-doa agar terhindar dari keburukan, contohnya ain dan hasad. Kamu bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Akhir kata, saya minta maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, kesalahan penulisan, dan kesalahan penyampaian dalam video dakwah kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan di video kali ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.